Salam semangat para penikmat semangkuk salad. Tadi siang saya mendapat WA dari teman saya. Pak Sabto, apakah Pak Sabto tidak pernah merasa bosan menjadi seorang pendeta? Pertanyaannya sederhana, dan saya jawab dengan sederhana. Siapapun kita, apapun profesi kita pasti pernah merasa bosan atau jenuh. Dan memang jenuh atau bosan itu tidak memandang kelas sosial. Siapapun kita, apapun profesi kita pasti pernah merasa jenuh dan bosan. Kenapa sih kok kita bisa bosan? Apa sih penyebab kejenuhan atau kebosanan? Ya bisa jadi karena kita mengalami, menghadapi dan mengerjakan hal yang sama dalam durasi yang cukup lama. Jadi kita mengerjakan yang itu aja dan menghadapi masalah-masalah itu aja dalam durasi yang cukup lama. Atau dengan kata yang paling sederhana, kita jatuh dalam rutinitas. Bangun tidur, ku terus mandi, habis mandi berkarya sebentar, rebahan sebentar, tidur lagi, bangun lagi. Seperti itu mekanis, dan itu membuat kita jenuh dan bosan. Kejenuhan atau kebosanan juga bisa muncul karena kita menunggu terlalu lama dan tidak ada kepastian. Dan ini menjengkelkan. Dan ini bisa jadi membuat kita jenuh tingkat dewa, bosan yang luar biasa. Karena harus menunggu lama dan tidak tahu pasti kapan penantian kita akan berakhir. Saudara terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kebosanan dan kejenuhan ini bisa berdampak biasa, tapi juga bisa berdampak hal yang lebih serius dalam kehidupan kita. Ya, karena kebosanan itu kita menjadi bingung apa yang mau dikerjain. Kita nggak ngerti mesti ngapain. Ya, kebosanan juga bisa membuat kita jadinya malas. Ya, kita akhirnya menjadi membernya komunitas rebahan seluruh Indonesia. Ya, jadi kita malas-malesan dan aktivitasnya cuma rebahan, baringan, ya, dan tiduran. Baringan, rebahan, tiduran. Dan ini bisa timbul karena kita bosan. Di samping bingung, kita menjadi malas. Dan kalau sudah begitu, kalau kita biarkan terus, kita akan kehilangan daya kreativitas kita. Dan puncaknya kita akan menjadi frustrasi. Contohnya aja ketika kita menghadapi pandemi, sudah 4 bulan lebih bahkan. Ya, kita nggak tahu kapan vaksin itu ditemukan. Dan itu membuat kita mungkin bosan, membuat kita bingung mesti ngapain. Ya karena semuanya serba terbatas. Dan bisa jadi di antara kita sudah kehilangan daya kreativitas dan frustrasi. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah kisah, ya, di dalam Alkitab itu perumpamaan yang Tuhan Yesus ceritakan tentang 10 gadis. Mari kita lihat bagian itu, tapi tidak semuanya. Kita akan membaca Matius 25 ayat yang ke-5. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Ya, konteks cerita ini adalah 10 gadis ini sedang menunggu mempelai datang. Dan ada 5 gadis yang disebut bijaksana, ada 5 gadis yang disebut bodoh. Ya, yang membedakan cuma satu antara bodoh dan bijaksana. Yang satu membawa pelita dan membawa cadangan minyak. Yang kelompok yang lain, yang kedua, itu hanya membawa pelita tapi tidak membawa cadangan minyak. Dan mereka karena menunggu terlalu lama dan tidak ada kepastian, sama mereka bosan, jenuh dan akhirnya tertidur. Dalam cerita ini apa yang bisa kita tarik pelajaran? Karena pada malam hari, di waktu yang tidak mereka duga-duga, ya mempelai itu datang. Dan si 5 gadis yang bijaksana bangun dan berhasil mengiring mempelai laki-laki sampai ke rumahnya karena mereka membawa cadangan minyak. Tetapi yang 5 gadis bodoh tertinggal karena tidak membawa cadangan minyak. Artinya 10 gadis ini menghadapi situasi yang sama, jenuh, bosan, menunggu tanpa kepastian. Tetapi yang menarik, yang bijaksana membawa cadangan energi. Dan ini penting. Dan yang kedua, 5 gadis yang bijaksana itu siap sedia. Inilah pesan kehidupan
yang bisa kita dapatkan, dan lewat terang kebenaran Matius 25 ayat 5 tadi, sekalipun kita menghadapi situasi yang sama, kita sama-sama bosan, sama-sama gabut, sama-sama mager, sama-sama jenuh, tetapi dua hal ini jangan sampai kita lewatkan. Milikilah cadangan energi dalam kehidupan ini. Kita bisa mengatasi kejenuhan dan melakukan hobi, kegiatan-kegiatan yang kita sukai, atau mungkin kegiatan-kegiatan yang jarang kita lakukan dan itu bersifat ekstrim. Tetapi di atas semua kegiatan yang akan membunuh atau mengikis habis kejenuhan kita, ingatlah bahwa kita harus punya cadangan energi supaya kreativitas kita tetap muncul, daya juang kita tetap terjaga, dan akhirnya yang kedua, membuat kita menjadi manusia yang siap sedia. Apalagi dalam hal iman, kita tidak tahu kapan Allah akan datang, kapan Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Seperti janjinya dia pasti datang, tapi waktunya nggak pernah ditentukan. Kita siap tidak? Jadi mari kita bersama-sama menghadapi dan mengatasi kejenuhan ini dengan sebaik-baiknya. Milikilah cadangan energi dan jadilah pribadi-pribadi yang siap sedia. Ketika sesuatu terjadi dalam hidup kita, kita sudah siap. Dan ketika Tuhan Yesus datang yang kita tidak pernah tahu waktunya, kita pun juga siap sedia. Selamat sore, Tuhan memberkati.